kami dari Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia berkumpul di sini dalam rangka memperjuangkan keselamatan rakyat. Dengan demikian, kenapa demikian? Sekali lagi, kenapa demikian? Karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi setiap negara. Salus populi, suprema lex esto. Saya ulangi lagi, salus populi, suprema lex esto. Ini adalah slogan yang harus kita pegang bersama, di mana kita hari ini kumpul hanya untuk memperjuangkan keselamatan rakyat Indonesia sebagai hukum yang tertinggi. Dan jangan slogan ini disalahgunakan seolah-olah ingin menyelamatkan rakyat, tetapi udang di balik batunya justru menghancurkan rakyat itu sendiri. Seperti yang selama ini kita rasakan. Dan bagi kita semua yang lahir dan masih hidup di bumi pertiwi yang kita cintai ini, wajib memelihara, merawat, menjaga, dan mempertahankan, bahkan harus terus memperjuangkan keselamatan kita sebagai rakyat, di mana kita adalah pemegang kedaulatan tertinggi di bangsa ini. Ini saya sampaikan agar kita semua sebagai rakyat Indonesia haruslah sadar akan tujuan mula-mula Tuhan Yang Maha Kuasa menghadirkan kita di bumi pertiwi ini, yakni untuk beribadah, menyembah, dan jangan pernah takut. Sekali lagi, jangan pernah takut lagi berjuang untuk mempertahankan fitrahnya pada diri kita dan kehidupan kita. Seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa minggu belakangan ini, kita sebagai rakyat dikagetkan dengan adanya program penyebaran nyamuk berwolbachia yang kata mereka adalah untuk mengurangi penyebaran DBD atau demam berdarah yang mereka klaim dapat menekan hingga 70-90%. Namun tidak semua risikonya berani mereka ungkapkan. Bahkan banyak ketidakjelasan seputar program tersebut. Tetapi dari data yang kami miliki, mereka sudah melaksanakan penyebaran di 5 kota sebagai pilot project atau kelinci percobaan. Sekali lagi, sebagai pilot project atau kelinci percobaan, yakni di Bandung, Semarang, Bontang, Kupang, dan Bali. Namun puji Tuhan, alhamdulillah, karena adanya penolakan dari masyarakat Bali yang kompak, hal tersebut sementara ditunda. Dan saya berharap tidak ditunda, tetapi dibatalkan untuk selama-lamanya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pada awal bulan Desember yang akan datang, yang beberapa hari lagi akan kita jelang, di DKI Jakarta pun akan mulai disebarkan, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Makanya di sini kami hadirkan juga Bapak Sri Eko Galgendu yang adalah warga Jakarta Barat sebagai bentuk keresahan di mana kita semua ada di sini untuk menjaga keselamatan keluarga kita. Pertanyaannya, siapakah mereka itu?
Mereka adalah sebuah lembaga swasta globalis, yakni World Mosquito Program, WMP, yang didanai oleh yayasan dari nama yang tidak asing oleh semua pengguna teknologi, yaitu saudara tua kita, Mr. Bill Gates, dengan dana sebesar 4 sampai 9 miliar US dollar, di mana lembaga ini memanfaatkan kepolosan dari seorang peneliti dari sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Nanti cari tahu sendiri. Dengan dalih kerjasama, padahal sebenarnya ada agenda tersembunyi di balik itu semua. Yakni kontrol populasi. Dengan harapan agar rakyat tidak menyadari. Itu harapan mereka. Namun bagi kami, bagi kita semua yang memiliki kecerdasan spiritual, sesungguhnya sangatlah mudah membaca benang merahnya, apalagi dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107-Menkes-1341 tahun 2022 yang mengatur tentang penyelenggaraan pilot project penanggulangan DBD melalui nyamuk berwolbachia di 5 kota termasuk Jakarta ini. Selama ini kita digiring dan dikunci hanya memikirkan hilirnya dan tidak paham hulunya. Demikian pula kita hanya memikirkan akibat gigitan dari nyamuk tersebut terhadap manusia, tetapi mengabaikan efek gigitan nyamuk terhadap hewan ternak. Sehingga bila hewan tersebut mati, lalu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bencana kelaparan. Sebagai hidden agenda mereka dalam menghancurkan ketahanan pangan kita. Dan apakah hal ini sudah diteliti sampai ke sana? Ini menjadi pertanyaan besar kita. Untuk mempermudah rekan-rekan semua memahami benang merahnya, maka saya akan menampilkan 5 slide saja untuk membongkar grand design dari agenda kontrol populasi yang sedang mereka jalankan secara paralel melalui 17 program yang sering kita dengar dan didengung-dengungkan, yang mereka sebut dengan Sustainable Development Goals. Dari nomenklaturnya saja kita sudah bisa membaca bahwa ini adalah istilah yang diimpor. Jadi sangatlah ironis, suatu bangsa yang besar, tetapi program kehidupan untuk mengatur kesejahteraan dan keselamatan bangsanya bukan hasil buah pikiran anak bangsa, tetapi merupakan endorse atau given dari si pemodal. Inilah akibatnya apabila negara kita menganut sistem kapitalis, di mana modal bangsa kita bukan berasal dari hasil putra-putra bangsa terbaik, tetapi hasil daripada endorse pinjaman luar negeri yang tak terukur dan yang hanya akan membebani bangsa kita. Dan sampai sekarang kita tidak pernah melihat ada upaya untuk menyelesaikan hutang, baru menjalankan program-program yang genuine hasil pemikiran anak bangsa. Tidak satu pun yang kita perhatikan mau peduli dengan bangsa ini.
Di antara ke-17 program tersebut, itu berjalan secara paralel. Satu dengan yang lainnya, tujuannya untuk apa? Mengontrol seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan mencabut semua hak dasar hidup kita. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mulai huruf A dan seterusnya. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani. Hak atas jaminan sosial dan seterusnya. Dan juga mereka ingin mengkudeta kemahakuasaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 yang telah terbit, telah disahkan pada bulan Juli yang lalu. Baiklah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana mereka mengontrol kehidupan kita. Saya izin berdiri supaya lebih mudah. Apakah terlihat semua? Terlihat ya. Inilah agenda, tolong ditampilkan dulu yang awal. Ya, ini. Mereka mulai dari sini. Saya pindah ke sana ya. Mereka mulai dari sini. Hidup kita akan di-engineering. Ini sudah program mereka. Hidup kita akan di-engineering. Maka membuat chart seperti ini. Kita sekarang berada di era globalisasi. Era globalisasi itu adalah penyatuan sistem kehidupan seluruh dunia. Jadi jangan terlalu bangga dengan era globalisasi. Ternyata kita ingin dikendalikan lewat satu sistem. Globalisasi hanyalah sistem, tetapi ada suprasistemnya, yaitu apa? Life engineering, kehidupan yang direkayasa. Jadi apa yang dilakukan oleh para peneliti hanyalah parsial atau mosaik dari apa? Dari satu gambaran besar daripada puzzle-puzzle yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mereka mempunyai program sebagai subsistem. Programnya apa? Money, power, control populasi. Money, power, control populasi. Money, sistem moneter seluruh dunia dikuasai oleh mereka. Dikuasai oleh perbankan. Dan sistem perbankan itu dikendalikan oleh mereka. Termasuk naik turunnya kurs yang ada di dunia ini. Itu akibat apa? Akibat kita sok-sokan mau kelihatan dunia masuk ke kancah internasional. Ya. Ini dikendalikan naik turunnya angka. Terus kemudian power, mereka lewat sistem yang kuasai, mereka mengendalikan keuangan setiap negara lewat apa? Permainan atau jebakan hutang. Sehingga mereka mendapatkan power dengan menguasai sistem ketatanegaraan di setiap pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat apa? Akibat berada di bawah keanggotaan United Nations. Dan program mereka, agenda mereka yang terakhir adalah kontrol populasi. Saat ini mereka sedang memainkan program terakhir untuk mengendalikan dunia, yaitu kontrol populasi, di mana kehidupan fitrah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan akan mereka ambil alih kendalinya dari tangan Tuhan dengan menggunakan apa? Teknologi, teknik tanpa logika. Strateginya seperti ini, terstruktur, sistematis dan masif. Apa yang kita rasakan sekarang, yang terjadi itu adalah bagian terstruktur, sistematis dan masif. Dan mereka mempunyai kekuatan dana. Bahkan media pun mereka kuasai. Supaya apa? Supaya tidak ada rakyat yang bisa melek dengan kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan. Mereka begitu takut terhadap kebenaran.
Karena kalau kita sadar dan paham akan kebenaran, kita tahu bahwa kita punya kekuatan Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah takut dengan yang namanya kematian. Itulah akibatnya selama kita sekolah, kita diberikan pemahaman yang sesat dengan pemahaman material. Padahal kita berasal dari immaterial, immortal. Itulah yang membuat manusia menjadi serakah akan angka, menjadi tamak, dan menjadi materialistis. Karena apa? Hanya paham apa yang kelihatan. Sementara mereka bergerak di balik batu, yang saya sering sebut dengan udang di balik batu. Ini semua cara mereka. Ya, mereka punya organisasi global yang saya sebut dengan non-state actor. Itu dikendalikan oleh United Nations dan underbawnya. Dan seterusnya sampai di bangsa kita. Ada non-government organization, NGO dan sebagainya. Termasuk WMPP, itu juga NGO. Ada juga lembaga ad hoc, terus regional, APEC dan sebagainya, ASEAN itu termasuk. Dan di domestik ada. Sistematis dari sejak kita kecil kita sudah di-engineer, kita punya intelektual, intelijen kita, sehingga kita punya pemahaman selalu seragam. Ketika tidak seragam, kita tidak mampu, bahkan tidak berani untuk berbeda. Karena keseragaman yang ditanamkan kepada kita sebenarnya hanya untuk membuat kita terkaget-kaget dengan agenda desain mereka. Itulah kenapa selama kita sekolah diajar Dasein dengan Dasolen. Dasein dengan Dasolen tidak akan pernah ketemu. Karena Dasolen adalah konsep intelijen, di mana dia membuat masalah, menciptakan reaksi, dan dia yang memberi solusi. Sehingga orang yang textbook atau teoritis tidak akan mampu menangkap udang di balik batu dari setiap permainan desain atau rekayasa mereka. Semoga paham. Ya. Terus dia melakukan konflik engineering melalui apa? Program Astagatra. Konsep Astagatra. Astagatra, Trigatra, geografi, demografi, dan sumber daya alam. Itu ingin dikuasai oleh mereka. Dan itu ingin dikuasai oleh mereka. Bagaimana caranya mereka menguasai? Dengan memainkan 5 gatra. Apa 5 gatra? Ipolexos Budhan Kam. Dia mainkan konflik di situ. Ya, geografi mereka sudah kuasai. Sumber daya alam hampir semua mereka kuasai, kecuali pertanian belum semuanya. Demografi ini kita sekarang demografi dia mau kuasai. Makanya jangan percaya dengan bonus demografi. Bagaimana ceritanya mau bonus demografi dengan program permainan yang sekarang mereka mainkan? Program depopulasi, apanya yang bonus? Bonus untuk mereka sebagai budak kita, bukan untuk kepentingan kita. Behavior engineering dengan menjadi hedonis lewat permainan medsos, konsumtif, antisosial, bullying, flexing, depresi dan lain-lain, itu permainan mereka. Kenapa ada gadget di tangan kita tidak bisa lepas? Dia merubah mindset kita semua. Sayang banyak yang tidak paham tentang ini dan begitu menyenangi gadget ini, padahal gadget ini lebih berbahaya daripada narkoba yang didengung-dengungkan, karena dia merusak 5 bagian otak. Kalau narkoba merusak 3 bagian otak. Lewat apa? Gelombangnya. Dan nanti akan ada narkoba juga lewat permainan gelombang, bahkan lagu. Catat. Karena bicara narkoba kita bicara addicted kok. Ya. Jadi ini udah addicted lebih daripada itu sendiri. Hanya permainannya tanpa disadari karena dia bermain di alam bawah sadar dan menggunakan frekuensi yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat materialnya. Cyber law engineering, undang-undang ITE, kenapa jadi momok? Ya memang mereka siapkan sebagai payung hukum untuk mengontrol siapa yang tidak sesuai dengan agendanya. Ya. Attack engineering, terrorism, trade, virus, ya, food and beverage, medicine, drug and hoax, itu semua program mereka, itu semua produk mereka. Jadi kalau ada apapun di kepala kita saat ini, pengetahuan semua adalah produk mereka. Termasuk yang terakhir, spill.
Gaya-gayaan kita ngomong, kita nggak tahu dia yang mempopulerkan. Ya, cebong, kampret dan semuanya. Itu adalah cara mengadu domba di bangsa ini. Ya, bukan pemikiran anak bangsa. Saya tidak menyalahkan apa yang ini, karena tidak paham. Ya. Tapi sayangnya ketika kita membuka ruang diskusi, mereka juga ignorant, menghindar. Kenapa? Takut kebongkar. Ya, modus operandinya. Ya. Sama seperti yang sekarang sedang bermain. Mereka selalu berbicara tujuannya untuk ini, tetapi mereka tutupin, berusaha mereka membantah. Kenapa? Mereka mau menutupi modus operandinya. Modus operandi adalah motif, operandi adalah drama kejahatannya. Ya. Pahami ini. Ini adalah permainan drama kejahatan, di mana ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang tulus, mereka begitu ketakutan dan mereka bentengi dan main keroyokan dengan kekuatan yang luar biasa, terutama kekuatan uang. Kalau nggak ada uangnya pulang tidur semua, makanya dananya begitu besar. Ini baru satu program, belum program yang lain. Ya, masif. Dia menggunakan toolsnya apa? Teknologi. Dia blast semua. Tetapi dia kontrol mana yang boleh, mana yang tidak. Dengan menyiapkan influencer, buzzer, dan fact checker. Sekalian saya bahas, karena kalau kita cuma bicara ini, kita tidak akan paham akarnya. Karena ini di-blast juga di media sosial, akhirnya mereka munculkan buzzer-buzzer dengan profesi yang berkaitan dengan kesehatan, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekarang saya buka untuk kita menghadang, tuh lu mau ke sana. Supaya paham betul. Ya. Dan saya siap dibantah, dan saya siap, kami semua siap untuk berhadapan, untuk berdiskusi, untuk menyelamatkan bangsa ini dengan membuka modus operandi. Kebetulan saya penyidik, jadi saya paham betul. Kalau saya diberikan kewenangan untuk menyidik mereka, dalam waktu 2 hari saya bongkar semua. Saya tidak main-main, karena data sudah ada. Semua cuman ini, follow the money. Pasti di rekening mereka masuk uang. Kalau tidak, mereka sudah disiapkan aset-aset. Dan saya dengar setiap tahun mereka per orang nih, ada seseorang yang menerima sampai 16 miliar per tahun. Jelas kan? Ya, saya tidak mau sebutkan. Mudah-mudahan saya salah. Tapi kalau benar, ya jangan dimakan sendirilah. Ya jangan untuk mengisi kantongnya, kemudian kita semua disiksa. Begitu jahatnya. Dan semua ini ya masif. Nah, apa tujuannya semuanya? Semua menuju kepada digitalisasi. Kenapa namanya disebut digit? Karena ini adalah sistem sistem bilangan. Dan sistem bilangan ini adalah sistem belief system yang dibangun selama kita sekolah. Semua diukur dengan angka. Dan kita begitu bangga dengan angka. Tetapi kita dalam waktu yang sama, kita juga begitu takut dengan angka. Ya. Karena bahkan Tuhan pun punya kekuatan kita ukur dengan angka. Seolah-olah manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Itu adalah kebohongan terbesar dan menista kemahakuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sudah selingkuh, tidak setia sama Tuhan. Dan tujuan akhirnya apa? Total kontrol. Nanti saya buka, dia punya program total kontrol, di mana mereka ingin membawa kita kepada suatu zaman baru yang dikendalikan oleh satu pemerintahan dunia yang kita kenal dengan one world government, di mana akan diimplementasikan juga one world currency, di mana selama ini sudah disosialisasikan mengenai cryptocurrency. Dan yang terakhir, mereka juga akan menjadikan one world religion. Ya. Ini semua arahnya ke sana. Jadi jangan lihat parsial. Penelitian ini hanya parsial untuk mengalihkan, menutupi tujuan akhir mereka. Dan saya rasa mereka juga tidak tahu sampai ke ujung-ujung itu. Yang penting apa?
Kata orang usaha apa? Cuan, duit, ya. Dan duit itu juga yang akan menyiksa kita. Ya. Jadi endingnya adalah mau mengambil alih kehidupan manusia dari kendali Tuhan. Jadi siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang playing God, berlaku seperti Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita di alam semesta ini yang merupakan ciptaan Dia. Jadi mari kita sama-sama mempertahankan dan menyelamatkan fitrahnya. Jangan pernah kita serahkan iman kita hanya karena angka. Berikutnya. Nah, ini dia programnya. Sebenarnya ini mereka sudah kasih bocoran. Dan ini didengungkan di hampir semua instansi. Menjadi program utama dari pelaksanaan ketatanegaraan, dari program-program yang mereka lakukan. Mereka melakukan 17 program sekaligus dan berjalan secara paralel. Ini programnya. Keluarkan dulu yang bahasa Inggrisnya biar orang tahu. Saya mau kasih lihat dulu bahwa programnya ini bahasa Inggris. Ini aslinya nih. Sustainable Development Goals. Lihat gambarnya, lambangnya. Ada United Nation. Jadi ini dari sana programnya, bukan dari pemikiran anak bangsa. Tinggal negara tinggal dikasih ini uangnya, lu kerjain nih proyeknya. Jelas ya? Ini uangnya, kerjain proyeknya. Lu mau cawe-cawe di situ monggo, asal jangan ketahuan ditangkap KPK. Gitu. Atau kalaupun ketahuan yang penting lu nurut sama gue. Kalau lu nurut sama gue, ya gue pura-pura tutup mata. Ya. Clear ya? Ya, jadi ini semua dia punya program. Ini program yang dia canangkan ya di mana-mana, yang di atas. Kenapa warnanya juga seperti pelangi? Karena mereka yang mempropagandakan juga agenda LGBT. Makanya kenapa warnanya ini? Ini simbol. Dia ngasih kode. Ya. Dan yang hitam ini tujuan daripada agenda-agenda program-program tersebut. Yang hitam ini jawabannya ini. Jadi selalu terbalik. No poverty, tidak ada kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Yang ada adalah menjadi semiskin-miskinnya. Atau kalau kita bisa membaca dalam perspektif yang lain, orang miskin dihabisin. Saya tidak mengada-ada. Jadi ini adalah jawaban. Dan mereka yang buka sendiri, bukan saya. Ya. Cuman kita nggak peduli, ini mereka yang buka. Kalau ditanya dari mana? Dari saya? Enggak, bukan saya. Ini dari mereka sendiri. Yang kedua, zero hunger, tidak ada kelaparan. Yang ada, ketika tidak ada bahan makanan, maka mereka akan memberikan kita bahan-bahan makanan yang terbuat dari genetic modified organism. Contoh yang sudah ada, produk dari Monsanto, impor kedelai, itu semua GMO. Jagung juga demikian, dan sebagainya. Apa akibatnya terhadap tubuh? Diteliti tidak? Tubuh kita menjadi tidak fitrah. Tubuh kita menjadi tidak harmonis. Sel-sel kita. Sehingga kita mudah atau rentan untuk merasakan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kemudian rasa tidak nyaman pada tubuh kita. Ketika kita panik, apa yang terjadi? Itu akan disebut penyakit. Kenapa disebut penyakit? Supaya banyak jualan obat. Itu, ya. Sakit itu atau tidak nyaman itu bukan berarti penyakit. Itu adalah alarm tubuh yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah yang harus segera kita perbaiki. Tapi karena kita tidak punya know-how-nya, tidak punya pengetahuannya, iman kita kaleng-kaleng, yang ada apa? Datang lagi untuk meminta dan bawa uang. Kalau nggak ada uang, kagak dilayani. Ya, saya buka satu-satu. Nah, ini yang ketiga yang sedang kita bicarakan saat ini. Ini yang ketiga. Apa itu? Good health and well-being. Good health, kesehatan dan kehidupan yang sejahtera. Apa tujuannya? Ini tujuannya. Ini tujuannya nih.
force vaksin, pemaksaan vaksin. Jadi ini nggak bohong-bohong, ini mereka yang bocorin, tapi mereka nggak kasih tahu dia punya benang merah. Nih, quality education. Jadi ini Pak, ini yang ada hubungannya dengan yang ini. Bohong aja kalau dia tidak bilang ada hubungannya ini. Ini tujuannya. Tetapi untuk menuju ke sini, dia harus membangun pemahaman, buat masalah, ini ada masalah loh, cipta reaksi, ya, muncullah riak-riak, muncullah persoalan yang terjadi kepada tubuh kita, lalu kemudian nanti penyelesaiannya adalah apa ini? Ayo dong, adalah vaksin. Ya, adalah vaksin. Kenapa? Ini tujuannya, ini solusinya yang sudah disiapkan. Lo masalah belum ada, solusinya udah ada. Artinya by design. Gitu. By design itu bahasa Indonesianya rekayasa. Supaya bisa direkayasa harus ada namanya protokol. Nah, protokol itu adalah proses total kontrol. Biar pada pinter nih, ya. Jangan bangun protokol. Bagi yang nggak tahu, ya. Berikutnya nih, ini dia punya ini. Quality education, merdeka belajar. Nah, ini. Yang ada adalah hancurnya budaya. Sudah tidak ada lagi aturan. Gender equality, ini yang tadi program LGBT, kesetaraan gender. Yang ada adalah destroy family, hancurnya keluarga. Ya, bisa diikutin semua ke sini. Terus kemudian clean water and sanitation. Yang ada sekarang apa? Dilarang mengambil air dari tanah, harus minta izin kepada SDM. Apa yang mereka mau tuju? Waspada. Mereka mau giring untuk menggunakan terpusat PDAM. Apa yang terjadi apabila diapa-apain airnya? Ntar kalau saya buka nggak enak, ya. Apa yang terjadi? Ya, cukup misalnya jam 11 ketika ibu-ibu lagi menanak air. Cukup sehari. Siapa yang mau salahkan? Inilah namanya apa? Cuci tangan. Selalu lempar batu sembunyi tangan. Pokoknya intinya mau berbuat sesuatu yang tidak baik tetapi tidak mau terbongkar. Disitulah yang disebut dengan modus operandi. Motif opera itu apa? Drama. Kejahatannya yang ditutupi, ya. Clean water, terus affordable and clean energy. Ada polusi, ya kan? Siapa yang bikin polusinya? Ini adalah membatasi kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak bisa membersihkan. Alam ini Tuhan sudah ciptakan untuk membersihkan dirinya sendiri. Makanya kenapa manusia mencontoh dan membuat yang disebut dengan exhaust, ya, purifier dan sebagainya. Itu adalah cara mekanisme alam membersihkan dirinya sendiri. Dan Tuhan sudah siapkan itu. Manusia nggak usah sok-sokan mau ngatur itu. Jelas ya Bu? Jangan ngatur-ngatur. Inilah manusia-manusia jahat yang mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, tunggu asapnya. Tujuannya apa? Menyalahkan polusi dan mencari kambing hitam. Apa yang disalahkan? Yaitu emisi dari pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil. Pemahaman bahwa bahan bakar itu dari fosil pun itu adalah engineering yang dilakukan oleh nenek Rockefeller untuk membuat kesan bahwa minyak ini terbatas. Padahal sebenarnya minyak ini bagaikan mata air. Kapan saja Tuhan mau, itu tetap ada. Dan kapan Tuhan mau keringkan, itu tetap ada. Makanya saudara-saudara kita di Papua ketemu saya, dia bilang, saya bingung kenapa mahal minyak. Di kami itu air dibeginiin terus dibakar terus nyala. Apa sih? Ya itulah regulasi, itulah permainan dan sebagainya. Ya. Jadi dia mau membatasi pemahaman kita.
Sebenarnya itu adalah rekayasa juga. Dia kumpulkan ahli-ahli geologi dan buatkan naskah akademik untuk membenarkan pemahaman yang tidak benar tadi, supaya diamini oleh orang-orang yang melewati bangku sekolah. Ya. Berikutnya, decent work and economic growth. Itu, ya. Apa? Debt and slavery membuat kita menjadi berhutang terus. Apa? Berikutnya 9, biar cepat. Industry, innovation and infrastructure. No personal transport. Kita nanti akan digiring untuk tidak punya lagi mobil pribadi. Ya. Dengan segala macam lah, yang disebut dengan smart city lah. Nanti di sini ya, smart city. Reduce inequalities. Mandate conformity. Ya. Terus sustainable cities and communities. Yang ada adalah mass control. Ini yang nanti akan terjadi adalah smart city. Jadi ini pun ada hubungannya dengan smart city. Karena ketika smart city semua orang akan dipantau pergerakannya. Dan ketika kita sudah menerima barcode, tinggal diperintahkan kepada nyamuk, kamu pergi kejar orang itu. Dan pasti ketemu. Ya. Dan itu dimainkan oleh gelombang pendek, yaitu 5G. Frekuensi tinggi, gelombangnya pendek, itu 5G. Terus kemudian responsible consumption and production. Apa yang mau dituju? Ekonomi collapse. Ya. Jadi semuanya selalu terbalik. Yang 13, climate action. Yang adalah climate tyranny. Jadi cuaca, perubahan cuaca yang dibuat oleh gelombang dari Alaska. Ya, yang membuat orang kok panas, kok ada El Nino dan sebagainya. Itu tujuannya untuk mempengaruhi produktivitas dan pertanian dan sebagainya, dan kehidupan kita terganggu. Yang terakhir 14, life below water, control the sea. Jadi mereka kuasai semua. Ya. Terus yang berikutnya life on the land, terus control the land. Makanya sekarang apa? Ada sertifikat dijadikan apa? Sertifikat tanah dijadikan atau apa? SHM dijadikan digital. Karena tujuannya apa? Semua dimiliki oleh negara dan tidak ada lagi dimiliki oleh kita. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Begitu digital, nama berganti mau bilang apa? Ya. Be aware. Semoga saya salah. Ya. Tapi untuk apa repot-repot kalau nggak ada tujuannya? Saya sekarang coba membaca tujuannya. Ibarat orang, kalau dia sedang mau lari, saya langsung loncat. Lu mau kemana? Gue udah tahu lu mau kemana. Kira-kira begitu. Ya. 15, 16, nah ini. Peace, justice, and strong institution. Yang ada kita dijadikan seperti robot yang dikontrol oleh drone. Ya. Terus yang terakhir 17, partnership for the goals. Global tyranny. Ah, inilah yang akan kita juga perjuangkan untuk keluar dari WHO Pandemic Treaty, di mana kita nanti tidak punya hak hidup lagi. Semua kedaulatan, kesehatan atau tubuh kita dikuasai oleh WHO. Dan ini adalah inilah yang kita perjuangkan. Kami tahu bagaimana prosesnya dan apa tujuannya. Ya, misalnya kita memilih untuk istirahat di rumah ketika tidak enak badan. Mereka akan jemput kita kalau ketahuan dan diseret untuk di penjara di yang disebut dengan base camp atau camp konsentrasi, ataupun mungkin sekarang bicaranya di rumah sakit. Makanya kenapa pembangunan rumah sakit begitu meledak, karena tujuannya persiapan untuk menanti kita di sana. Dan kita di sana akan diborgol. Borgolnya apa? Jarum infus. Ya. Sabar ya. Terus kemudian berikutnya. Nah, ini dia punya. Ini sudah jelas tertulis di sini. Ya, satu pemerintahan dunia, dunia tanpa uang, ini New World Order. Satu bank sentral dunia, satu militer dunia, akhir dari kedaulatan nasional. Jadi kedaulatan nasional kita sudah diambang kehancuran. Sudah dalam proses ongoing. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sedang mendukung salah satu capres atau apapun juga, please jangan terlena, ya, jangan terlena. Karena apa? Sebenarnya
program ini terus berjalan, siapapun ketika kita tidak keluar dari sistemnya, maka kita akan mengikuti kehancuran program kehancuran ini. Yang berikutnya, akhir dari kepemilikan barang-barang pribadi, ya. Akhir dari kesatuan keluarga. Berikutnya, depopulasi. Depopulasi ini ada, ya, depopulasi serta pengendalian pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Pengendalian kepadatan penduduknya dianggap padat. Berarti apa? Harus dikurangi. Gimana cara nguranginnya? Depopulasi. Mereka yang tulis sendiri. Mereka yang bocorkan kok, bukan saya. Sebenarnya kita tinggal kaitkan benang merahnya. Kewajiban banyak vaksinasi. Ini ada kaitannya juga dengan yang akan kita perjuangkan. Pendapatan dasar universal dengan alasan penghematan. Ya, bagi-bagi bukan cuma bagi buruh. Ya, bagi kita semua. Masyarakat microchip untuk, ini pemasangan chip nanti nih, untuk pembelian, perjalanan, pelacakan, dan pengendalian. Jadi kemana-mana, dan itu sudah ada. Mereka sudah siapkan dengan adanya undang-undang kesehatan Omnibus Law, di mana kita akan dipaksa menggunakan chip dengan alasan tracing people, siapa tahu ada virusnya. Tetapi udang di balik batunya, mereka ingin mengendalikan kita, mengontrol kita, bahkan hidup mati kita bisa di-delete dari jauh. Yang berikutnya, implementasi sistem kredit sosial dunia seperti yang dimiliki oleh Cina. Seperti apa? Misalnya kita punya uang, kita akan dihitung seperti barang. Saya misalnya, harga saya adalah 1 juta, lama-lama akan habis sendiri. Kemana-mana akan terpantau ketika smart city. Seperti di kepala saya ini ada ada harganya, kayak orang di sel gitu. Ya. Ya, boleh ketawa kalau sekarang, tapi nanti ya kita akan terpenjara di kota. Kenapa ke kota yang menjadi sasaran? Karena orang-orang yang di kota sudah comfort zone, tidak mau meninggalkan kota. Dan orang-orang kota lah yang akan diobok-obok. Siap-siap, ya, siap-siap. Jangan takut tidak punya uang karena tanah kita luas, tinggal tanam singkong, jadi makan. Ya, jangan mau jadi budak karena angka. Triliunan berikutnya, triliunan peralatan terhubung ke sistem pengendalian 5G segalanya. Makanya saya pernah menyebutkan kalau nyamuk ini nyamuk bionik karena nanti bisa dikendalikan oleh gelombang. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Kun supaya kita bagi-bagi. Ya. Pemerintah membesarkan anak, nanti siap-siap yang punya anak. Ya, bukan lagi dimiliki oleh keluarga, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Berikutnya, pemerintah memiliki dan mengendalikan sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Untuk apa? Untuk melakukan justifikasi terhadap sesuatu yang tidak justice. Karena dikuasai. Ya. Kenapa harus diikuti oleh pemerintah? Karena bukan konsep pemerintah. Kapan ini terjadi? Sejak semua pegawai negeri menerima remunerasi, bekerja untuk kepentingan global. Akhir dari transportasi pribadi, memiliki mobil, tidak lagi punya mobil. Jadi sekarang orang-orang yang punya mobil siap-siap. Ya. Semua bisnis dimiliki oleh siapa? Ya. Jadi orang bilang, kok ini kayak komunis? Ya kurang lebih lah. Karena memang ada di situ. Akhir dari irigasi, makanya kenapa air dibatasi. Pertanian, pribadi, dan peternakan. Ya. Akhir dari rumah keluarga tunggal. Ya. Penggunaan lahan terbatas yang melayani kebutuhan. Larangan menggunakan obat-obatan alami. Tidak boleh minum jamu, tidak boleh pengobatan natural remedy, misalnya jahe apa segala macam, dilarang. Ini pada saat nanti sudah WHO pandemi treaty, itu adalah kejahatan buat mereka. Ngeri, ya. Alami, non sintetis. Jadi harus yang sintetis, yang dari mereka, yang diekstrak lewat petrokimia. Petrokimia itu apa? Berasal dari minyak. Dan ini adalah ilmunya Opa Rockefeller. Ya. Dialah juga yang merubah ilmu kedokteran remedi menjadi kedokteran medis, sehingga kesehatan menjadi industri
terakhir ya, akhir dari bahan-bahan fosil. Nah, itu tadi kenapa bahan bakar, ini uji emisi, tilang-tilang dan sebagainya. Terus terakhir, nah ini tujuannya, ya, ini tujuannya digital identity. Makanya kenapa COVID itu ada huruf D-nya, ada huruf I-nya, ya, karena COVID adalah nama program, C-nya sertifikat, of, V-nya vaksin, I-nya identity, D-nya digital. Makanya jelaskan, kalau dia bilang, oh ini coronavirus di sini, udah deh, itu bisa-bisanya dia aja. Tapi ini tujuannya nih. Kenapa ada 19? 19 itu ditepat-tepatkan tahun 2019 disosialisasikan. Satunya adalah A, 9-nya I, artificial intelligence. Jadi bagi yang sudah menerima vaksin akan mendapatkan sertifikat sebagai identitas digital dan akan dikendalikan oleh artificial intelligence. Ya, dan ini semua nih. Nanti di mana pemasangan chip ini yang namanya healthcare, seolah-olah untuk kesehatan kita. Ada kaitannya nggak dengan yang urusan nyamuk? Ada. Dan seterusnya. Financial service, bank segala macam. Food and sustainability. Makanya sudah online semua. Ya dari mereka semua makanan kita, tapi semuanya nanti sintetis. Nih travel, humanitarian response dan sebagainya. Platform nih, sosial platform nih, makanya ribut banyak buzzer. Ya. Ada yang suka marah-marah di situ. Itu buat ngontrol mindset kita, buat membuat orang gentar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan ya itu yang bisa saya sampaikan dan yang terakhir. Jadi kami di sini berkumpul mewakili rakyat yang masih, sekali lagi kami di sini berkumpul mewakili rakyat yang masih sadar dan ingin mempertahankan fitrahnya untuk menyembah Tuhan, sehingga kami menyatakan menolak dilaksanakannya penyebaran nyamuk berwolbachia, bahkan segala bentuk program kontrol populasi, bukan hanya di wilayah Jakarta Barat. Saya ulangi, bukan hanya di wilayah Jakarta Barat, tetapi di seluruh wilayah DKI Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama ucapkan, ikuti yang di atas. Solus populi. Solus populi. Suprema. Lex esto. Ini artinya adalah keselamatan manusia adalah hukum yang tertinggi. Jadi kami ada di sini hanya untuk itu, bukan yang lain. Terima kasih.